Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Sekali lagi adik-adik ya, kakak mau tanya apa kabarnya hari ini? Jawabnya gimana Mas Arya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Oke ya, semuanya bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri biar yang lemas-lemas loncat-loncat dikit. Nah oke ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Tepuk tangan. Oke. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Adik-adik siapa di sini yang sudah terima rapot? Wow, udah banyak ya. Seneng atau sedih? Seneng dong. Awal dulu kita tutup. Terima kasih buat pagi hari ini Bapak. Kami datang bersama-sama Tuhan di hadapan Engkau. Kami rindu Tuhan mengalami jamahan Engkau. Jamahan kuasa-Mu, firman-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih buat adik-adik kami yang dari Citayam Tuhan yang sudah datang di tempat ini. Juga dari seluruh kota Depok Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami mau bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Yes, yes, Yesus. Nah adik-adik, kakak mau ajak sama-sama nyanyi satu pujian. Kakak mau tanya, anak Allah siapa namanya? Yesus. Yesus ya. Yuk kita mau angkat pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya Menyembuhkan, menyembuhkan, menyucikan,
bangkit dari kematian. Wah, luar biasa. Ye. Tadi pujian tadi memberitahukan kepada kita dia apa? Menyembuhkan, menyucikan. Siapa di sini yang pernah disembuhkan Tuhan Yesus? Wah, luar biasa kakak juga ya. Siapa di sini yang pernah berdoa buat orang sakit? Wah, luar biasa. Mantep-mantep Mas Arya ya, adik-adik kita ya. Bener banget Kak. Iya. Nah, terus tadi kakak tanya nih, kan tadi udah pada terima rapot. Siapa di sini yang nilai-nilainya bagus? Waduh, bagus semua. Kira-kira ada nggak yang pernah dapat nilai jelek? Pernah ya? Perasaannya gimana? Wah. Oh gitu. Mas Arya ada yang pernah kecewa, itu sebaiknya gimana ya Mas Arya ya? Harus mengucap syukur Kak. Tetap mengucap syukur ya. Dan kita juga harus, mungkin ada yang perlu diubah ya Kak ya? Bener banget Kak. Ya. Nah adik-adik, yuk kita mau sama-sama di sini nyanyikan lagu ini lagi ya. Kita percaya Tuhan Yesus yang bangkit itu yang memberikan apa? Kekuatan buat kita semua. Walaupun mungkin pernah merasa kecewa, pernah ngalamin sakit ya. Pernah ngalamin apa lagi ya kira-kira yang gak enak, apa sih yang gak enak? Kesedihan ya, mungkin kecapean atau apa ya. Di sini semuanya bebas ya adik-adik, berekspresi, mau tepuk tangan, mau loncat-loncat boleh. Kita angkat pujian ini boleh agak cepet ya, abang-abang, nadanya biar semangat. Yesus namanya, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Mati, tebus apa? Di sini yang kemarin baru wisuda? Ayo. Boleh maju ke depan. Ada Abang Al dan Kakak Vanes. Ayo maju ke depan. Yeay. Kita mau kenalan. Apa udah kenal semua sama teman-teman ya? Belum. Tolong sebutkan namanya dan kelas berapa kemarin terakhir? Udah mau kelas 1. Udah mau kelas 1 kan? Namanya siapa? Albert, nama lengkapnya? Albert Steven Dania. Wih, tepuk tangan. Udah wisuda loh dari TKB ya, mau kelas 1 SD. Nah, sekarang kita tanya kakaknya nih, namanya siapa? Vanessa. Nama lengkapnya? Vanessa Putih Patricia. Wih, keren. Coba kita tanya perasaannya ya kali Kak. Apa Mas Ari apa ya kira-kira yang mau ditanya? Perasaannya gimana nih? Habis wisuda? Seneng banget. Dapat hadiah nggak? Dapat.
dapat hadiah. Hadiahnya apa? Kakak kemarin belum lihat loh, hadiahnya apa kemarin? Lupa. Lupa. Ada makanan ya? Ada buku nggak? Oh ada. Coba perasaannya Vanes apa? Senang. Senang. Terus dapat hadiahnya apa? Ada makanan? Buku? Iya. Oke, tepuk tangan ya buat adik-adik kita. Buat Al dan Vanes. Mau bagi berkat nyanyi nggak? Nyanyi lagu? Ya, boleh? Nyanyi Vanes? Nyanyi lagu apa? Yang sekolah minggu, lagu sekolah minggu. Happy ya ya. King Kong badannya besar. Happy ya aja deh, yuk Bang, boleh gak happy ya ya? Yuk, kita mau sama bergembira buat teman-teman kita. Yuk bangkit berdiri yuk. Kita ngucapin selamat nih buat teman kita. Jadi kenangan, jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siap jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Terima kasih. Silakan kembali. Wah, nanti mereka akan belajar lebih ini lagi ya. Mas Arya ya kelas 1 SD gimana ya? Masih ingat nggak Mas Arya? Udah nggak inget Kak. Ya oke. Nah, ada adik-adik yang
berani-berani ya Mas ya. Bener banget Kak, luar biasa banget. Luar biasa, berarti kalau ada tantangan, ada seperti kayak tadi ada perasaan-perasaan sedih atau apa, pasti bersama dengan Tuhan Yesus bisa mengatasi ya. Bener banget Kak. Wah luar biasa. Terus habis ini gimana nih Mas? Supaya Kita harus, kita mau bangkit berdiri. Hah, bangkit berdiri yuk adik-adik, bangkit berdiri lagi ye. Siap gerak. Oh, siap gerak, yuk bangkit berdiri. Nah adik-adik mungkin ini lagunya masih agak baru ya kali Mas ya. Mungkin Kak. Jadi nanti boleh sambil melihat ke sini ya, atau mungkin kakak sebelah sini ya. Nah, samanya katakan Tuhan kerahkanlah kekuatanmu. Yuk tepuk tangan. Kekuatan, Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. serahkan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, Allah dahsyat di tempat. Bangkit, Bersoraklah, bersorak. Gimana? Hey, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mas Arya, kakak ada pertanyaan. Apa tuh Kak? Tadi kan dibilang serahkan musuh. Kita tanya yuk ke adik-adik, musuhnya Tuhan tuh siapa ya? Musuh kita Siapa tuh ya siapa? musuhnya Tuhan? Woi, iblis bener ya. Bener Kak, Teman kita nggak musuh kita, Mas Arya? musuh kita Kak. Teman, maksudnya teman kita tuh Teman bisa kita, jadi musuh nggak? sorry. Enggak. Enggak ya. Jadi tadi yang ada mukul-mukul, coba siapa tadi yang masih mukul-mukul temannya? Nggak boleh ya. Kan teman kita kan saudara kita dalam Tuhan juga, oke? Iya, tadi siapa musuh kita? Iblis. Iblis ya. Jadi yang perlu diusir ya Mas ya. Bener banget Kak. Itu Harus iblis, diusir. bukan temannya. Misalnya teman di sebelah kita nyolek-nyolek, diusir dia. Jangan ya, jangan pukul-pukul temannya ya. Oke. Nah adik-adik silakan duduk. Yuk. Boleh tenang ya. Di sini adik Vanessa, Victoria, dan Helen. Yuk boleh duduk yuk. Kita mau sama-sama tenangkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Siapa di sini yang sering menyembah Tuhan? Siapa di sini yang sering menyembah Tuhan di rumah misalnya? Menyanyi ya, memuji Tuhan sambil berdoa. Nah, di sini kakak dan Mas Arya mau sama-sama kita tenangkan hati kita. Coba adik-adik kalau tutup mata berani nggak berdoa sambil tutup mata? Berani ya? Rasanya gimana? Gelap apa terang? Gelap.
Tapi walaupun gelap kita tidak takut karena kita lagi berdoa kepada siapa? Tuhan. Nah yuk sambil kita nanti memuji Tuhan dengan lagu ini, kakak minta adik-adik tutup matanya. Coba kakak juga udah mulai tutup mata nih, tutup mata ya. Lipat tangannya. Oke, udah semua belum nih? Udah ya, oke. Yuk kita tenangkan hati kita mau angkat pujian ini, kasih yang terindah. Yuk adik-adik tenang ya, kita datang bersama-sama pada Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan mengasihi adik-adik. Bahkan dia mati, bahkan dia mau menyerahkan nyawanya buat kita semua. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita diampuni. Supaya setiap pelanggaran kita diampuni. Bahkan kalau ada kita yang sakit disembuhkan. Ada yang kecewa, ada yang sedih dipulihkan. Bahkan diberi kekuatan tadi yang daripada Tuhan. Yo adik-adik, kita katakan ini kasih yang terindah.
kami bagi Engkau Yesus. Hidup kami bagi Engkau Tuhan. Amin Yesus, Engkaulah harta kami Yesus. Masa depan kami ada dalam Engkau Tuhan. Yesus Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, merasakan bahwa Allah menyertai kami ya Tuhan. Karena Allah bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kami mendapatkan kehidupan yang kekal itu ya Tuhan. Kami berdoa, kami mau dengar firman Tuhan, kami Tuhan yang sertai pikiran kami dan jiwa kami tertib ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Yes, yes, Yesus. Boleh tepuk tangan teman-teman. Mana yang tadi baru lulus? Angkat tangannya. Vanessa, Gifty, Nara baru lulus. Nehemia. Wah, Nehemia juga baru lulus. Nah, teman-teman, hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang apa bacaannya? Tuhan Yesus bangkit dari kematian minggu lalu. Nah, pertanyaannya, apa sih reaksi kita ketika mendengar kabar tentang Nehemia sembuh? Kata Rahel, sukacita. Kata Nara apa? Jadi Nehemia baru sembuh minggu lalu. Nehemia. Nah, Nara perasaannya senang atau sedih sih kalau sembuh? Hah? Senang. Kalau kakaknya sendiri, Kak Gifty, ya senang juga, senang dong bang. Wih, luar biasa. Kita tanya Hansel. Kalau coba boleh lihat Nehemia, Hansel, itu Nehemia yang pakai baju kuning loh. Minggu lalu Nehemia lewat Zoom ya ibadahnya. Nah, minggu lalu kita lihat Nehemia berbaring di tempat tidur ya. Nah, sekarang coba lihat Hansel, lihat Nehemia. Wah, sekarang dia ada bersama-sama dengan kita. Yeay. Hansel perasaannya, mending Nehemia di tempat tidur aja di rumah sakit atau mending di sini? Lihat Nehemia. Mendingan di sini dong, lihat kita jadi rame nih. Ada Nehemia, ada Yosua, ada Hansel, semuanya. Jadi kalau ada dengar orang tua kita sakit, terus 2 hari kemudian atau besoknya sembuh, perasaannya Gifty gimana? Senang. Perasaannya Vanessa gimana? Senang dong. Oke, kita tanya ya. Perasaannya Albert ketika lihat rapotnya Albert bagus. Senang atau sedih Albert? Senang dong. Wah, luar biasa ya. Berarti teman-teman, kalau ada kabar sukacita, jawabannya adalah gembira. Kalau aku naik kelas dapat rapotnya bagus, bener nggak ya ini nilai aku? Nggak mungkin dong, ya.
Misalkan nih Nehemia udah sembuh. Ini bener gak sih Nehemia? Enggak kayak gitu ya. Ketika Nehemia datang ke tempat ini, Nehemia sembuh. Kita senang, gembira tuh. Ada yang loncat-loncat. Atau yang bertanya-tanya nih, ini Nehemia bukan ya? Tapi kita memilih gembira, senang. Betul ya Gifty ya? Gifty sebagai kakaknya nih. Minggu lalu aku juga lihat Nehemia di tempat. Nah, minggu lalu sebelumnya kita belajar tentang Tuhan Yesus dikuburkan. Tuhan Yesus mati di kayu salib lalu dikuburkan. Lihat teman-teman. Lalu Tuhan Yesus meninggal dan dikuburkan. Pada zaman dulu kuburannya di goa seperti ini, di batu. Kalau sekarang di tanah ya, dikubur di tanah. Nah, lalu pada hari Sabtu Bapak Pilatus menyuruh penjaga-penjaganya untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Karena katanya kalau nggak dijaga takutnya diambil sama murid-muridnya. Akhirnya para penjaga-jaganya baris. Siap gerak, siap pakai tongkat. Tangan kirinya pakai perisai. Oh enggak ya, tangan kanannya pakai tongkat. Dia pakai pelindung kepala, baju siap-siap ya. Lalu prajurit-prajurit menjaga kubur Tuhan Yesus. Nah, hari ini, minggu ini, teman-teman siapa yang bawa Alkitab? Siapa yang bawa Alkitab? Boleh angkat tangannya. Siapa yang bawa Alkitab? Sekarang kita buka Alkitab Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius ada di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, atau ada di peta? Perjanjian Baru ya. Karena di Alkitab tuh ada peta juga. Peta tentang perjalanan di Yerusalem dan lain-lain. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kita tungguin ya teman-teman yang lain ya. Gifty boleh bareng sama Kakak Nara Alkitabnya? Boleh ya? Karena kita mau baca bareng-bareng nih. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kita tungguin ya teman-teman. Joella udah? Joella boleh, Albert berdua sama Rahel ya? Oke. Kalau Neo udah? Belum. Geno udah? Oke. Geno boleh berdua sama Neo ya? Bacanya ya? Boleh sharing ya? Oke. Kakak Sheryl udah? Udah. Kakak Gifty udah? Oke. Kakak Vanessa udah belum bacanya? Udah ketemu belum? Sama Kakak Vicky ya? Nah, ayo kita baca bareng-bareng. Jadi semuanya harus pegang Alkitab. Nah, sekarang kita ganti-gantian bacanya. Ayat 1 sebelah sini. Oke? Ayat 2 sebelah sini. Ayat 3 sebelah sini lagi. Bergantian. Oke? Siap? Pelan-pelan aja bacanya, gak usah buru-buru. Oke? Siap? Sebelah sini udah siap semuanya? Oke, sebelah kanan udah siap? Siap. Berarti sebelah kiri dulu ya. Siap? 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun
dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10 kita bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Boleh tepuk tangan, luar biasa. Kita membaca 10 ayat teman-teman. Nah, pada hari Minggu pagi, siapa tadi? Ayat 1, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya pergi untuk melihat kubur Tuhan Yesus. Soalnya mereka mau menengok gitu ya ke kubur Tuhan Yesus. Selanjutnya ada batu besar. Tadi kita lihat ya, kuburan pada zaman dulu itu di batu, di goa gitu ya, ditutup oleh batu besar. Lalu mereka melihat, wah ada batu besar nih, gimana caranya nih? Aku gak punya kekuatan yang banyak, karena mereka sedikit ya, gak banyak. Lalu mereka bagaimana cara memindahkan batu itu ya? Soalnya aku, Maria, mau menengok kubur Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Gimana gempa bumi? Wih, di ayat 2 dikatakan, tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Karena apa? Karena malaikat Tuhan turun dari langit. Jadi Maria, malaikat Tuhan itu, tadi kan Maria bingung ya, ini siapa nih yang bisa menggulingkan batu ini? Karena besar banget. Dan tiba-tiba terjadi gempa bumi, lalu malaikat Tuhan menggulingkan batu dan kuburan Tuhan Yesus terbuka. Lalu apa yang terjadi? Di ayat berikutnya, ini ayat 2 nih, ayat 2. Di ayat 4, wah tadi kita lihat ya, prajurit-prajurit itu berjaga-jaga. Ada yang pakai tongkat, banyak ya berjaga-jaga. Lalu Tuhan Yesus keluar. Prajurit-prajurit itu menjadi sangat ketakutan. Lihat ya, pedang-pedangnya jatuh, tongkat-tongkatnya, mereka pun ketakutan ya. Wah ketakutan nih, karena mereka kaget. Tuhan Yesus kan sudah meninggal. Loh, kok bisa keluar dari batu, dari kuburannya gitu ya? Kok bisa keluar dari kuburannya? Bagaimana caranya? Mereka menjadi sangat ketakutan. Berikut ya teman-teman, Maria datang dan melihat kubur Tuhan Yesus. Loh, kok kosong? Aku kan mau pergi ke kuburan Tuhan Yesus, ingin menengok Tuhan Yesus yang sudah meninggal itu. Lalu dilihat, kok kuburannya kosong gitu ya. Mereka pun bingung gitu ya. Maria Magdalena dan Maria yang lainnya bingung. Kok kuburan Tuhan Yesus kosong ya? Kemana kira-kira? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit.
Boleh kita sama-sama katakan ya. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. 1, 2, 3. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Ada 4 kata, sekali lagi ya. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. 5 kata ya. Salah. Lalu Maria itu pun masuk ke dalam kuburan. Lalu malaikat itu, oh ini kurang ke atas. Malaikat itu bersukacita atau kabar duka cita? Bingung ya, saya awalnya pengen melihat Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus nggak ada. Menurut Maria pasti itu duka cita. Karena loh kok nggak ada, karena dari rumah mau kecewa ya kan. Lalu malaikat itu menyampaikan sebuah kabar. Kabarnya seperti apa? Kabarnya adalah tadi ya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Loh. Aku kecewa tadi katanya Maria. Maria kecewa karena mau menengok kubur Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu menurut teman-teman itu kabar sukacita atau kabar duka cita? Coba kita tanya, siapa yang menganggap itu kabar sukacita? Oke, Neo. Kenapa sih itu kabar sukacita, Neo? Sebentar, Neo. Nih, Neo. Menurut Neo, kenapa sih Tuhan Yesus bangkit adalah kabar sukacita? Gak apa-apa, yang menurut Neo aja. Atau karena? Gak tahu. Wah, nggak apa-apa, belum tahu. Kalau Neo? Belum tahu. Hansel? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Regu B, ada jawaban yang lain gak ya? Rahel, Albert, atau Joella? Atau sama kayak Hansel. Albert? Sama. Rahel? Coba dikasih mic ya sebentar Rahel. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Kita kenapa kabar sukacita menurut teman-teman, kenapa sih itu kabar sukacita Tuhan Yesus bangkit menurut Gifty? Karena menurut Gifty, Tuhan Yesus sudah bangkit sebagai juru selamat kita dan sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Wah, luar biasa ya. Boleh tepuk tangan. Berarti kita stop di sini ya, karena jawabannya Gifty, wah luar biasa. Karena Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Karena Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita dan menghapus dosa-dosa kita. Lalu ketika Maria itu menganggap bahwa itu kabar sukacita, apa yang dia lakukan? Wah, aku ingin membagikan kabar sukacita itu. Lihat ya, Maria keluar dari kubur itu dan berlari pulang untuk memberitahu kepada murid lain, membagikan kabar sukacita. Ada di ayat 8 yang tadi kita baca tadi ya. Lalu mereka bertemu dengan murid-murid dan menceritakan pengumuman, kira-kira gitu ya. Tuhan Yesus sudah bangkit. 4 kata tuh ya. Pengumuman. Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, luar biasa ya. Tadi ketika ingin menengok ke kubur Tuhan Yesus kosong. Kecewa kan? Mana? Kok kosong? Lalu akhirnya malaikat itu membagikan kabar yang baik, sukacita. Lalu mereka menangkap kabar sukacita itu, lalu membagikan kepada murid-murid yang lain. Tetapi
Lihat, ada murid-murid yang ragu-ragu. Lihat ya, wanita-wanita itu memberitahu pada murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan. Loh, katanya Tuhan Yesus bangkit. Tapi kenapa ada kain kafan kosong? Katanya bangkit. Lalu mereka pulang dengan kebingungan. Aduh, Maria bohong kayaknya nih. Maria Magdalena bohong kali nih. Katanya Tuhan Yesus bangkit. Bingung kan? Bener enggak sih Tuhan Yesus bangkit? Pada waktu itu, pada waktu Tuhan Yesus masih hidup, ya kan Vanessa? Ya kan Vicky? Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, pada waktu Tuhan Yesus masih hidup, Tuhan Yesus pernah bercerita bahwa pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Tetapi murid-muridnya tidak menyangka ya. Lalu mereka pun bingung. Waktu itu Tuhan Yesus pernah bilang sih pada hari ketiga akan bangkit. Lalu Maria bilang, Tuhan Yesus bangkit. Tapi kuburnya kosong. Jadi nggak percaya teman-teman. Ragu-ragu. Siapa yang pernah ragu-ragu? Pernah ya? Kita semua pernah ragu-ragu. Nehemia udah sembuh. Bener nggak? Ternyata udah sembuh. Bener nggak sih aku naik kelas? Gitu ya. Abang juga pernah gitu. Aduh, nilai rapot, nilai ujian akhir semesternya nggak maksimal nih. Nanti ketika orang tua ambil rapot, ya, halo Vanessa, Vicky. Boleh duduknya geseran Vicky. Ya, satu-satu. Oke. Ya. Yuk kita Vanessa, kita lihat ke depan. Halo, kita sama-sama kita katakan halo kepada Vanessa, Vicky dan Gloria. Halo. Oke, lihat kita lanjutkan ya. Murid-murid ragu-ragu. Lalu pada suatu waktu lagi di dalam ruangan nih. Mereka ngobrol gitu ya. Bener gak sih Tuhan Yesus bangkit? Mungkin kata murid yang lain. Kayaknya sih bener, tapi ada kata kayaknya. Kayaknya sih bener, tapi di kuburannya kosong. Terus ada lagi yang ngomong, kayaknya Maria bohong deh. Soalnya kuburannya kosong. Ada lagi yang ngomong, enggak kayaknya Maria enggak bohong. Bener, soalnya waktu itu Tuhan Yesus pernah bilang bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu apa yang terjadi? Wah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lihat teman-teman, sebelumnya menampakkan diri kepada murid-muridnya. Apa katanya? Jangan cemas, lihatlah tangan dan kakiku. Sentuhlah, karena hantu itu tidak bisa disentuh. Coba misalkan Rahel sentuh tangan abang. Ada ya, ada wujudnya ya. Berarti abang bukan hantu. Ya, seperti itulah maksudnya Tuhan Yesus. Coba Albert sentuh tangan abang. Ada wujudnya ya. Ya, benar. Begitu pula abang menyentuh tangannya Albert. Ada wujudnya, Joella juga ada wujudnya ya. Berarti maksudnya Tuhan itu, aku bukan hantu, coba sentuh deh. Kakiku juga, lihat. Kalau teman-teman mau lihat dari yang lebih jelas, ini ada darah bekas paku yang disalib. Ya, wah ternyata betul loh Tuhan Yesus bangkit. Lihat. Setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Artinya pada waktu Tuhan Yesus dikuburkan, Tuhan Yesus bangkit. Lalu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang tadinya kabar duka cita menurutnya Maria, kecewa gitu ya. Ternyata Tuhan Yesus membuktikan perkataannya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Nah teman-teman, kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan. Ayat hafalan. Kita mau buka Alkitab. Kita mau buka Alkitab ya. Di 1 Korintus 15
1 Korintus di perjanjian baru 15, betul. Ayat 3b. 1 Korintus 15 ayat 3b. Ayo Hansel, Neo. 1 Korintus 15 ayat 3b sampai 4. 15 ayat 3b. Atau kalau teman-teman kelihatan, teman-teman boleh lihat ke depan. Kelihatan, teman-teman boleh lihat ke depan, ya. Lihat ke depan ya. Ini ayat hafalan kita. Oke. Nara kelihatan? Oke. Kita baca ya. Kita baca ke depan ya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan, yang pertama, dan sesuai dengan kitab suci. Sekarang kita ganti, yang kuning-kuningnya pakai nama kita, nama sendiri. Misalkan nama aku Daniel. Kristus telah mati karena dosa-dosa Daniel. Terus teman-teman sebutkan nama teman-teman. Gifty, Rahel, Albert. Oke? Ya, siap-siap ya. 1, 2, 3. Kristus telah mati karena dosa-dosa Daniel. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Pada saat itu kita review ya. Pada saat itu Maria Magdalena datang kan menengok kubur Tuhan Yesus. Wah, kosong nih. Terus hatinya kecewa karena kosong. Lalu ada malaikat mengabarkan kabar sukacita. Mereka menerimanya dengan sukacita. Lalu membagikan kepada murid-muridnya. Halo, pengumuman, Tuhan Yesus sudah bangkit. Oke? Jadi teman-teman, hal itu mereka percayai bahwa itu adalah kejadian yang sebenarnya. Bahwa Tuhan Yesus bangkit. Jadi Tuhan Yesus bangkit bukanlah cerita-cerita yang bohong. Tetapi itu kebenarannya. Tuhan Yesus bangkit untuk saya, untuk Albert, untuk Rahel, untuk Nara, untuk Gifty, untuk Cheryl, untuk kita semua. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus melihat wajah teman-teman. Wah, aku bangkit untuk mereka. Aku bangkit untuk kita semua, untuk kita nih. Tuhan Yesus bangkit untuk kita semua. Jadi teman-teman, kabar Tuhan Yesus bangkit adalah kabar sukacita. Siapa yang masih ragu-ragu bahwa Tuhan Yesus bangkit? Tuhan Yesus bangkit. Gifty ragu-ragu? Kalau enggak ragu-ragu, angkat tangannya tinggi-tinggi. Apakah Hansel sama Gino ragu-ragu? Hah? Ragu-ragu. Berarti Tuhan Yesus sudah bangkit atau belum? Tuhan Yesus sudah bangkit atau belum? Masih ragu-ragu nih sepertinya nih. Tuhan Yesus sudah bangkit atau belum? Luar biasa. Berarti ketika teman-teman mendapatkan kabar Tuhan Yesus sudah bangkit, reaksinya teman-teman gimana? Tadi kita lihat sukacitanya seperti apa ya? Lihat nih. Sukacitanya seperti apa?
seperti apa? Kita lihat gambarnya. Mereka ngapain nih? Kok kita nggak loncat? Yuk kita loncat yuk. Kalau ada pertanyaan, apakah sudah sukacita? Jawabannya sukacita sambil loncat. Oke? Siap-siap. Apakah sudah sukacita ketika mendengar Tuhan Yesus sudah bangkit? Apakah sukacita? Lihat ya, ada yang tangannya begini, ada yang begini nih. Wah, gitu ya. Ya teman-teman gak usah ya. Berarti, wah sampai ada yang naik-naik ke kursi. Luar biasa teman-teman ya. Jadi, berarti sangat sukacita membuktikan. Berarti hari ini kita belajar tentang Tuhan Yesus bangkit. Boleh duduk kembali? Yuk, ayo Vanessa, Vicky, dan Toria. Bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian, hati kita sukacita. Tadi kata Karo Tua dan Bang Arya, musuh kita siapa? Iblis. Kalau iblis sudah dikalahkan, kita sukacita juga. Karena Tuhan Yesus bangkit untuk menebus dosa-dosa kita dan mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Takluk di kakinya. Takluk, iblis takluk. Jadi kita sukacita. Jadi kalau di kamar mandi sendiri, Tuhan Yesus kan sudah menaklukkan iblis. Kalau di kamar mandi sendiri ada hantu, takut apa berani? Berani. Berani apa takut? Jadi karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan menaklukkan iblis dan menebus dosa-dosa kita, kita menjadi pemenang. Allah bangkit. Oke, amin teman-teman. Amin. Jangan lupa ya, tadi ayat hafalannya dicatat dan dihafalkan. 1 Korintus 15 ayat 3b sampai 4. Oke? 4. Nanti boleh dihafalkan nanti. Sekarang kita mau berdoa. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa. Tadi teman-teman masih tahu? Tahu ya? Nara tahu karya terbesar. Gifty juga tahu ya? Teman-teman Hansel juga tahu? Neo tahu karya terbesar? Nah, kita mau nyanyi lagu ini. Jadi karya terbesar itu pada minggu lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit. Hari ini kita belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan lagu ini, kita mau menyembah. Wah, Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan aku percaya, aku tidak ragu-ragu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Oke, teman-teman boleh lipat tangannya, tutup mata, boleh bangkit berdiri. Nanti abang akan bantu liriknya, tapi teman-teman tutup matanya. Yang pertama, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang hati yang mulia. Hanya kutemukan, hanya kutemukan di dalammu, Yesusku, pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, mengalir di setiap waktu, mengalir di
tiada pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kita katakan lagi, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, mengalir di setiap waktuku, mengalir di setiap waktuku, tiada pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan kuhargai. Yesus, Engkau kukagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan kuhargai. Yesus, Engkau karya terbesar, sekali lagi karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan kuhargai. Yesus, Engkau kukagumi, karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan kuhargai. Yesus, Engkau kukagumi. Yesus, Engkau kukagumi. Yesus, Engkau kukagumi. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, dan kami percaya serta bersukacita Tuhan, tidak ragu-ragu lagi. Dan kami mau seperti Maria Magdalena Tuhan, yang membagikan kabar sukacita itu kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kami percaya dan tidak ragu-ragu lagi ya Tuhan, dan tidak bingung, bahkan tidak kecewa, tapi kami percaya serta bersukacita Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah bangkit untuk hidup kami.
Terima kasih ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus hidup dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam keseharian kami ya Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu yang menopang, yang menjadi kekuatan buat kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, yes, Yesus. Boleh tepuk tangan teman-teman. Wah, silakan duduk adik-adik. Coba kakak mau bilang, tadi kan Bang Pandey bilang belajar apa? Menceritakan juga ya. Nah, coba kasih tahu ke teman-temannya di sebelahnya. Tuhan Yesus sudah bangkit gitu coba. Mas Arya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Sudah bangkit, Kak. Sudah bangkit, kita harus bangkit. Bangkit juga. Amin. Nah, coba. Vicky juga ya. Vicky bilangnya apa tadi? Tuhan Yesus sudah bangkit. Helen mana Helen? Helen di situ. Coba Helen bilang, teriak, Tuhan Yesus sudah bangkit gitu. Mana Helen? Helen. Oh, Vanes dulu deh, kakak Vanes bilang, Tuhan Yesus sudah bangkit gitu. Tepuk tangan. Albert, Tuhan Yesus sudah bangkit, teriakin. Nehemia teriakin, Tuhan Yesus sudah bangkit. Luar biasa. Tuhan Yesus yang sembuhkan Nehemia. Adik-adik tahu sakit apa waktu itu Nehemia? DBD ya. Luar biasa ya, puji Tuhan ya. Nehemia udah bisa berjalan, udah bisa bangun, udah bisa datang ke ibadah. Hansel, Tuhan Yesus sudah bangkit. Oh iya. Teriakin. Wah, itu semangatnya. Rahel coba, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kakak Nara, Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, semangat semua. Ada lagi yang mau teriak? Tuhan Yesus sudah bangkit. Abang Neo. Neo coba, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalau Abang Geno, ayo No, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Diteriakin, Tuhan Yesus sudah bangkit gitu. Abang Abang Yosua, coba teriakin. Tuhan Yesus. Siapa lagi yang belum? Seril belum. Coba Seril teriakin, Tuhan Yesus sudah bangkit gitu. Terakhir Helen, coba Helen. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ayo adek Helen. Ayo Helen. Pelan-pelan juga gak apa-apa deh, pelan-pelan. Gak apa-apa, pelan-pelan. Mau? Mau abang? Bang Rendo mau? Masih belum? Ya udah gak apa-apa, nanti sama kakak aja. Ya tepuk tangan ya adik-adik. Berarti udah latihan ya di sini ya. Kalau kakak Gifty pasti kakak yakin suaranya kenceng. Nanti kakak Gifty ajarin adek Helen ya. Mas Ari, kita mau pergi persembahan ya. Bener Kak. Persiapkan yang terbaik adik-adik. Ayo, mana tadi kakak juga udah ada nih, sebentar. Persiapkan yang terbaik untuk persembahan. Adik-adik, ada satu pujian nih yang ada di TikTok. Tuhan Yesus tidak berubah. Siapa tahu yang gayanya? Ada yang tahu gayanya nggak? Nggak ada, nggak hafal ya. Ya udah nggak apa-apa, kita nyanyi aja. Tuhan Yesus tidak berubah. Berubah.
Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mau akhiri ibadah kita. Yang persembahan tadi Kakak Joella ya. Boleh maju ke depan, kita mau doa. Apanya? Pembagian doa ada? Ya. Silakan. Siapa yang mau berdoa buat teman-temannya? Kakak Gifty, silakan. Kakak Gifty. Ada yang mau berdoa buat teman-teman? Buat pulang sama buat konsumsi ya. Buat pulang, ada yang mau berdoa buat doa pulang? Rahel mau doa buat pulang? Boleh, Rahel. Sama buat konsumsi Geno aja ya, karena Geno bawa konsumsi sama Mimi. Yo. Teman-teman doain juga hari ini Geno ulang tahun. Coba ulang tahun ke berapa? 10. Oh, ke 10 ya. Baik, berarti kita mau doa ya Mas Arya. Oke Kak. Dari sana. Yo, adik-adik kita tutup mata dulu, kita mau berdoa. Silakan Kak Joella. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sepanjang ini ya Tuhan. Berkati persembahan yang sudah diberikan oleh teman-teman di sini, berkati supaya persembahan ini bisa berguna bagi banyak orang ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan Kak Gifty. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati Tuhan untuk semua teman-teman yang belum bisa hadir, berkati juga untuk teman-teman kami yang sudah hadir hari ini ya Tuhan, maupun yang sudah hadir ataupun yang belum. Tolong Engkau buat selalu sehat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah akhiri beribadah kami di rumah-Mu ini, yaitu gereja. Biarlah kami nanti pulang dijagai, diberkati, lindungi kami, jauhkan kami dari maha bahaya ya Tuhan, jagai kami di perjalanan nanti ya Tuhan, dan juga biarlah nanti kita dijauhkan dari segala penyakit apapun itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Putra, haleluya, amin. Tuhan Yesus, berkati makanan dan minuman kami. Engkau yang memberikan kekuatan dan kesehatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kakak boleh minta Mas Arya doain buat Geno yang ulang tahun. Nanti kakak yang tutup. Ya, siap. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas hari ini. Geno sudah berulang tahun ya Bapa, Engkau yang menambahkan umur ya Bapa kepada dia ya Bapa. Engkau yang menjadikan dia menjadi pribadi yang takut akan Tuhan ya Bapa. Dia rajin belajar ya Bapa. Dia patuh kepada kakaknya dan kepada orang tuanya ya Bapa. Engkau yang jadikan dia berkat ya Bapa di sekolahnya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tutup ya adik-adik. Semuanya masih tutup mata, semuanya mengarahkan hatinya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami saat ini yakin Tuhan, kami tidak ragu-ragu lagi bahwa Engkau sudah bangkit. Dan kami percaya kami menerima kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Allah, kalau ada yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Setiap kekecewaan ataupun ada rasa-rasa Tuhan kami marah atau apapun, kami berdoa, kami menyerahkannya di hadapan Kau. Kami berdoa Tuhan yang memberi kami kekuatan, Tuhan yang memberi kasih karunia, anugerah yang luar biasa buat setiap kami di tempat ini. Terima kasih buat pembagian rapot Tuhan, terima kasih buat kelulusan, terima kasih Bapa. Kami berdoa di masa-masa kami mau liburan, Tuhan kami menyerahkannya juga di hadapan Kau. Bahwa kami mengenal-Mu lebih lagi Tuhan, bahwa kami membaca firman Tuhan lebih fokus lagi Tuhan, lebih serius lagi. Bahwa kami untuk berdoa lebih fokus dan lebih serius lagi. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat kami. Engkau telah mengalahkan musuh-musuh kami Tuhan, dan Engkau telah mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Terima kasih buat Bang Pande Tuhan, terima kasih buat Mas Arya, buat Bang Mike, Bang Juan, Kavine Tuhan, buat setiap kami di tempat ini. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Engkau Tuhan turun atas setiap kami Bapa.
memampukan kami Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami menjalani setiap hari-hari kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yes, yes, Yesus. Yuk, foto-foto dulu atau gimana nih biasanya?